Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Nah, di pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang elektrolisis. Yuk, langsung saja kita simak. Reaksi kimia yang muncul ketika arus listrik dialirkan ke dalam lelehan senyawa ion atau ke dalam larutan elektrolit disebut dengan elektrolisis. Mari kita simak gambar di samping. Sebuah bejana berisi suatu larutan elektrolit atau lelehan dari senyawa ion. Kemudian dimasukkan dua buah elektrode karbon. Yang elektrode pertama sebagai anode atau kutub positif dan elektrode kedua sebagai katode, kutub negatif. Kemudian kedua elektrode tersebut dihubungkan dengan baterai sehingga arus listrik mengalir dari anode menuju katode. Nah, di sini pada katode terjadi reaksi reduksi. Dan pada anode terjadi reaksi oksidasi. Berikut ini adalah kegunaan elektrolisis dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, pemurnian logam, melapisi logam atau penyepuhan, pembuatan gas H2, O2, dan Cl2, kemudian pembuatan logam. Nah, bagaimana anak-anak? Bisa kita lanjutkan pada slide berikutnya. Selanjutnya, kita akan belajar tentang reaksi yang terjadi di katode dan anode. Pertama, kita akan membahas tentang reaksi yang terjadi di katode, yaitu jika yang menuju ke katode adalah ion positif dari unsur golongan 1A, misalnya Na+, K+, golongan 2A, Mg2+, Ca2+, kemudian Al3+, Mn2+, maka ion-ion ini tidak tereduksi, kecuali dalam bentuk lelehan atau leburannya. Sehingga reaksi yang terjadi 2H2O ditambah 2 elektron menjadi 2 OH- ditambah gas H2. Bagaimana anak-anak? Paham ya? Masih reaksi yang terjadi di katode. Yang kedua adalah ion H+ dapat tereduksi. Maka reaksi yang terjadi adalah 2H+ ditambah 2 elektron menjadi H2 dalam bentuk gas. Selanjutnya, reaksi yang terjadi di katode yang ketiga, ion-ion selain nomor 1 dan 2 tadi, maka dapat tereduksi dan mengendap di katode. Reaksi yang terjadi misalnya Ag+ ditambah elektron menjadi Ag, Cu2+ ditambah 2 elektron menjadi Cu. Nah, berikut ini akan kita bahas selanjutnya reaksi yang terjadi di anode. Inilah reaksi yang terjadi di anode. Kita bahas dulu jika anodenya inert atau tidak aktif seperti PT, AU, dan C, maka reaksi yang terjadi kita kelompokkan menjadi 3. Jika yang masuk ke dalam anode adalah ion OH-, maka akan teroksidasi. Sehingga reaksi yang terjadi di anode adalah 4 OH- menjadi 2H2O ditambah O2 ditambah 4 elektron. Kemudian yang kedua, jika yang masuk di anode adalah ion Cl- atau Br- atau I-, maka akan teroksidasi. Sehingga reaksi yang terjadi di anode adalah 2 Cl- menjadi Cl2 plus 2 elektron. Begitu juga jika Br- yang masuk ke dalam anode.
maka reaksi yang terjadi adalah 2Br- menjadi Br2 ditambah 2 elektron. Kemudian yang ketiga, ion sisa asam oksi atau NO3- atau SO42- maka tidak teroksidasi, sehingga reaksi yang terjadi adalah 2H2O menjadi 4H+, ditambah O2 ditambah 4 elektron. Nah, kira-kira bagaimana ya jika anodenya adalah anode yang tidak inet atau anode yang aktif? Mari kita simak di slide berikutnya. Reaksi yang terjadi di anode jika anodenya tidak inet atau aktif seperti Cu, maka anodenya akan teroksidasi, sehingga reaksi yang terjadi adalah Cu menjadi Cu2+ ditambah 2 elektron. Mudah ya anak-anak? Agar kalian lebih paham, mari kita simak contoh soal berikut. Elektrolisis larutan NaCl dengan elektrode karbon. Di sini elektrode karbon adalah elektrode inert. Sehingga bisa kita tuliskan reaksi di katoda dan anodanya. Larutan NaCl akan terurai menjadi Na+ dan Cl-. Na+ akan menuju ke katoda dan Cl- akan menuju ke anoda. Karena Na+ di sini termasuk ion dari unsur golongan 1A, maka tidak terjadi reaksi reduksi. Sehingga yang terjadi adalah reaksi 2H2O ditambah 2 elektron menjadi H2 ditambah 2 OH-. Nah, di sini berbeda untuk elektrolisis lelehan NaCl. Karena di sini elektrolisis larutan NaCl, maka yang tereduksi adalah air. Untuk anoda Cl-, maka reaksi yang terjadi adalah 2 Cl- menjadi Cl2 plus 2 elektron. Di sini Cl- terjadi oksidasi sehingga menjadi Cl2. Reaksi selnya 2H2O ditambah 2 Cl- menjadi H2 ditambah 2 OH- ditambah Cl2. Nah, bagaimanakah jika elektrolisis terjadi pada lelehan atau leburan NaCl? Bisakah kalian menuliskan persamaan reaksi selnya? Nah, silahkan kalian diskusikan dengan teman kalian. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Nah, anak-anak, kalian sudah menyimak pembelajaran kimia pada materi elektrolisis. Jangan lupa untuk terus semangat dan banyak berlatih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.